pagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Jasad pria ditemukan dekat kantor pemerintah Kabupaten Pesawaran. Sesosok jasad pria ditemukan di bawah jembatan di dekat kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Pesawaran, Dusun Binong, Desa Wailayap pada Selasa 20 Agustus 2024. Berdasarkan pantauan Tribun Lampung di TKP, jasad pria tersebut berada di bawah jembatan dengan kondisi membengkak dan tergenang air. Jasad berjenis kelamin pria tersebut terlihat mengenakan pakaian berwarna biru dan celana jeans panjang. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi terselimuti kain spray berwarna merah. Sekitar pukul 8:46 waktu Indonesia Barat, tim Inafis Polres Pesawaran melakukan evakuasi terhadap jasad tersebut. Proses evakuasi dilakukan dengan mengangkat jasad dari dalam sungai, di mana proses evakuasi berlangsung selama kurang lebih setengah jam sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Bandar Lampung. Polres Pesawaran telah memasang garis polisi di lokasi kejadian. Kadus Binong Desa Wailayap, Kecamatan Gedong Tataan, Khoirudin mengatakan, jasad tersebut pertama kali diketahui pada pukul 6:30 waktu Indonesia Barat, di mana jasad itu ditemukan oleh Saman marbot di Masjid Pemkab Pesawaran. Saman menceritakan kepada Apriyadi, warga setempat. Khoirudin lalu melaporkan ke Babin Kamtibmas Desa Wailayap. Namun pihak kepolisian telah memastikan bahwasannya benar yang terbungkus kain spray tersebut ialah jasad manusia. Dwi yang merupakan warga desa Wailayap, Kecamatan Gedong Tataan menyebut bahwasannya jasad yang ditemukan pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024 pagi bukanlah warga setempat. Rumahnya yang berdekatan dengan TKP penemuan jasad tersebut merasa tak mengenalnya. Sebelumnya, masyarakat desa Wailayap ini pun dibuat geger atas penemuan mayat di bawah jembatan dekat komplek kantor pemerintah Kabupaten Pesawaran. Penemuannya pertama kali ditemukan oleh pengurus masjid yang ada di daerah tersebut. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi telungkup mengenakan pakaian warna biru dan celana jeans. Menurutnya, jasad yang ditemukan pada pukul 7 waktu Indonesia Barat tersebut diperkirakan berusia antara 35 sampai 40 tahun. Dan diperkirakan pula bahwasannya jasad tersebut ini sudah meninggal lebih dari 1 hari. Ambulan. Ah, benar sama ya. PC ya. Bener lah. Lelaki PCG. Level kasin. Lelaki. Potong. Telur itu bebek. Dipikirin mah belum ya. Yang pertama nemu siapa? Nggak tahu juga. Pokoknya ada orang lewat, ada mayit aja gitu Pak.
Ya, Tribuners, terkait dengan penemuan jasad anonim yang ditemukan di komplek pemerintah Kabupaten Pesawaran, kita akan mendengarkan keterangan langsung yang disampaikan oleh Kepala Dusun di daerah tersebut, yaitu Bapak Khairuddin. Oh, nama saya Khairuddin, saya Kepala Dusun Binong, Desa Wailayap. Pak, terkait penemuan jenazah ini Pak di dekat arah Pemda ini, seperti apa Pak kronologi penemuannya Pak? Oh ya, kronologinya itu awal yang melihat penemuan mayat tersebut yaitu saudara Saman. Memang kebetulan dia pulang dari masjid karena beliau itu marbot. Selepas itu beliau menceritakan kepada Apriyadi dan Apriyadi melapor kepada saya selaku kadus. Kemudian saya menghubungi pihak Babin Kamtibmas Desa Wailayap. Lepas itu memang sudah di pihak kepolisian yang bekerja di bawah. Jam berapa itu Pak? Pertama Kurang kali lebih jam setengah dilaporkan. tujuan lah. Setengah tujuan. Hari ini ya Pak? Ya, hari ini. Dan saat itu apa sih Pak yang memang dilakukan pertama kali melihat ini jenazah itu? Apa memang sudah ramai gitu marga? Oh enggak, pertama kali itu ya saya belum bisa memastikan itu mayat atau belum ya, karena takut memang apa ya, bukan hak saya gitu. Makanya saya lapor ke pihak kepolisian yaitu Babin Kamtibmas. Nah, beliau yang memastikan bahwa itu mayat. Kalau dari pengamatan Bapak sebelumnya di sini memang ada nggak sih keluarga yang kehilangan gitu? Oh, kalau untuk warga saya nggak ada. Nggak ada ya. Terus kalau ciri-cirinya apa sih Pak? Yang Bapak lihat tadi di sana? Gemuk gitu, tinggi. Pakaiannya? Pakaiannya biru telur asin lah kayak Biru telur asin dan celana lepis. celana lepis. Itu letaknya di Lupa. Kalau itu saya nggak lihat tuh. letaknya di mana? Tepat di bawah jembatan kah atau memang Oh, di bawah di jembatan. bawah air? Di bawah jembatan. Di bawah jembatan dan sudah di dalam air, di air ya Pak? Iya. Tergenangi air. Posisi telungkup. Telungkup ya. Oke. Terus evakuasi sekitar pukul jam berapa? Evakuasi sekitar begitu kejadian langsung tim dari Inafis langsung datang. Langsung mengevakuasi ya. Langsung mengevakuasi. Oke. Dan memang jenazah saat ini sudah Dibawa ke Polres Polres ya. untuk otopsi mungkin ya. Ke kepolisian. Oke. Untuk berarti tidak ada laporan kehilangan dari warga Bapak ya Pak ya? Kalau saat ini belum Pak. Tadi sepulang dari Pemda, saya bersih jalan kaki kan. Nah, pas lewat jembatan, saya sampah. Tapi kok itu kayak berbentuknya orang. Nah, saya lihat-lihat lagi, ternyata ada kepala, ada kaki kan, berbentuknya gitu kan. Nah, dari situ udah, saya pulang aja lah. Saya langsung melaporkan ke Apri. Abang sempat masuk ke dalam jembatan atau enggak? Udah takut dulu. Dari atas yang lihat. Dari atas kan udah kelihatan foto. Yang lihat Ya. postur tubuhnya. Jadi udah saya sama Apri, coba Kak tolong dulu, saya bilang di jembatan itu kok kayak ini ya, saya bilang bukan sampah tapi kayak orang, saya bilang dibungkus sama spray warna pink. Ya udah Iman coba kita ke sana katanya. Ya kita ke sana Apri. Gimana Kang? Sampah apa bukan? Dia bilang ke orang. Orang kayaknya ini katanya. Nah, ya. Ya udah akhirnya dia langsung lapor ke kadus. Itu jam berapa Bang? Jam 7:30. 8 Ya. Abang posisi dari Pemda ya? Jalan kaki. Dan Biasanya sih pulangnya 6:30 karena tadi kesiangan kan, saya berangkatnya jam 6 lewat, biasanya dari jam 6 saya berangkat. habis itu laporan ke kadus ya Bang? Ya Pak Apri dulu. Habis itu langsung ke kadus. Iya. Baru datangnya Polres, tim dari kepolisian jam berapa? Kurang tahu sih, Kurang Bang. tahu, apa langsung Karena pulang saya ya? udah langsung Langsung ke warung kan. Saya udah ngegeter badan saya juga. Udah takut duluan. Berbentuk kayak orang gitu ya. Saya udah ini orang bukan. Tadinya saya cuti tapi saya tuh takut ragu kan. Takut banget, saya bilang. Akhirnya saya lapor ke Kapri itu langsung pulang. Kelihatan cuma kepala Iya lah berbentuknya itu, tapi nggak kelihatan. Kelihatan dia. semuanya ya? Pusatnya itu loh. Jadi berbentuk kayak postur manusia gitu lah. Itu dibungkus pakai kain spray Bang? Pakai spray warna pink itu lah. Warna pink. Diikat nggak ya? Nggak tahu, nggak ada kayaknya, nggak ada ikatannya, cuma di ini aja kayak gitu. Nggak ada ini. Tapi ini ya, spraynya itu basah ya Bang ya? Udah kena air ya atau enggak? Kalau bahasanya sih, saya ngeliat sih cuma segini sih. Tadi kan nggak kelem semua. Oh nggak kelelep semua ya? Iya, karena kan cetek sih itunya, Hmm. talinya. Nggak semua di ini, nggak kena air gitu.
Kasus penemuan jasad anonim di sekitar kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Pesawaran pada hari ini akan kami rangkum ke dalam beberapa poin, di mana poin pertama, sesosok jasad pria ditemukan di bawah jembatan di dekat kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Pesawaran, Dusun Binong, Desa Wailaya pada Selasa 20 Agustus 2024. Poin kedua, kondisi jasad pria tersebut sudah terlihat membengkak dan tergenang air. Jasad tersebut ditemukan dalam kondisi terselimuti kain spray berwarna merah. Sekitar pukul 8:46 waktu Indonesia Barat, tim Inafis Polres Pesawaran melakukan evakuasi terhadap jasad tersebut. Proses evakuasi berlangsung selama kurang lebih setengah jam sebelum dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara, Bandar Lampung. Saksi mata yang melihat mengira sampah, tapi setelah diperhatikan lagi ternyata jasad manusia. Jasad pria tersebut diduga bukan warga Desa Wailayap, Kecamatan Gedong Tataan, Pesawaran. Hingga kini, pihak kepolisian masih mendalami identitas serta penyebab kematian jasad pria tersebut. Ya, Tribuners, terkait dengan penemuan jasad anonim yang ditemukan di sekitar kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Pesawaran pada hari ini Selasa 20 Agustus 2024, kita akan berbincang bersama dengan pengamat hukum untuk membahas terkait dengan kasus tersebut. Dan sudah terhubung bersama dengan Mutiara hari ini yaitu Bapak Beni. Halo, selamat siang Pak Beni. Selamat siang Mbak Mutiara. Ya, Pak Beni ini merupakan dosen Fakultas Hukum dari Universitas Bandar Lampung. Pak Beni, ini terkait dengan kasus penemuan jasad anonim yang baru saja ditemukan pagi tadi di sekitar kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Pesawaran nih Pak. Dan ternyata ini jasad belum teridentifikasi. Pada saat ditemukan pula ini kondisinya jasad ini tuh setengah tergenang air dan juga diselimuti oleh kain spray. Nah, berdasarkan temuan tersebut, menurut Pak Beni sendiri, apakah ada kemungkinan bahwasannya jasad itu merupakan jasad yang menjadi korban pembunuhan, Pak? Oke, terima kasih Mbak Mutiara. Sebelumnya kita harus melihat lebih dahulu Mbak, pemeriksaan dari dokter forensik yang dilakukan oleh kepolisian. Di situ kita bisa melihat adakah luka-luka akibat benda tumpul maupun benda tajam terhadap korban tadi. Bisa saja memang mayat tersebut adalah korban dari pembunuhan, baik itu pembunuhan secara berencana ataupun memang korban dari penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa. Makanya harus kita tunggu dulu Mbak hasil dari pemeriksaan dari forensik dari kepolisian. Oke, baik. Jadi untuk memastikan apakah jasad tersebut merupakan korban pembunuhan ini harus menunggu keterangan dari hasil forensik seperti itu ya Pak Beni? Betul. Nah, Pak Beni, ini kan kita tahu bahwasannya selama 1 bulan kurang lebih menengok kita ke belakang, bahwasannya dalam waktu 1 bulan ini beberapa kali kita temukan berita-berita seputar penemuan jenazah, baik itu yang menjadi korban pembunuhan atau yang kasusnya memang belum terpecahkan. Nah, dengan banyaknya kasus-kasus penemuan jenazah seperti ini yang tidak hanya terjadi di Kabupaten Pesawaran pada hari ini, tapi juga ada di beberapa daerah lain yang ada di Provinsi Lampung. Apakah ini menunjukkan bahwasannya tingkat kriminal di Provinsi Lampung ini sedang meningkat angkanya atau bagaimana Pak Beni? Oke, kalau kita kaji kenapa beberapa minggu, bulan terakhir ini ada beberapa kasus-kasus pembunuhan di dalam ilmu hukum sendiri, memang tujuan hukum itu sebenarnya adalah kesejahteraan sosial atau kesejahteraan masyarakat ya Mbak ya. Jadi kita tidak bisa mengupayakan untuk menghilangkan tindak pidana atau kejahatan terhadap masyarakat jika masyarakat itu
belum sejahtera, gampangnya seperti itu. Jadi motivasi pelaku dari mulai tadi saya bilang motifnya memang curat, pencurian dan kekerasan maupun pencurian dan pemberatan. Selama ini kan begal-begal itu sangat masif lah terjadi. Dari sudut pandang orang-orang tersebut melakukan tindak pidana dikarenakan kesejahteraannya kurang cukup, sehingga dia melakukan hal-hal yang mengarah ke pidana, itu Mbak. Oke, baik. Jadi memang dengan banyaknya ditemukan kasus-kasus penemuan jasad, baik itu yang menjadi korban pembunuhan ataupun kasus-kasus yang belum terpecahkan, ini bisa dikatakan bahwasannya banyak motif ya yang mendasari seperti itu ya Pak Beni, hingga akhirnya sampai ada kejadian seperti ini, tindak pidana gitu. Dan ini merupakan bentuk bahwasannya masyarakat di Lampung sendiri memang kurang dapat dikatakan belum sejahtera sepenuhnya, seperti itu ya Pak Beni? Betul. Nah, betul. Pak Beni, ini kan yang menariknya adalah di beberapa kasus penemuan jasad ataupun jenazah memang kerap kali lokasi ataupun tempat ditemukannya adalah seperti di daerah perkebunan ataupun daerah-daerah yang memang sepi dan jarang dilalui oleh banyak orang. Namun kali ini untuk yang di Pesawaran sendiri ini kan ditemukannya di daerah dekat dengan kompleks perkantoran Kabupaten Pesawaran yang kita tahu bahwasannya kan di situ mungkin cukup sering dilewati oleh masyarakat sekitar ataupun yang bekerja di kompleks perkantoran. Nah, kira-kira apa sih Pak yang menjadi alasan kalau misal jasad yang ditemukan ini adalah korban pembunuhan? Oke. Secara umum kalau terjadi penganiayaan atau menghilangkan nyawa orang lain, dan untuk menghilangkan barang bukti biasanya pelaku akan membuang atau menghilangkan barang bukti itu di tempat-tempat yang sepi lah, maksudnya seperti itu. Jadi kok ini kejadiannya tiba-tiba kok dibuang di tempat yang ramai? Mungkin pertanyaan seperti itu ya Mbak ya? Betul. Saya tidak bisa menjawab Mbak ini. Ini motivasinya baik. apa? Kenapa pelaku berani membuang mayat tersebut di tempat yang ramai? Itu harus ada pemeriksaan terhadap pelakunya, Mbak. Saya tidak bisa menjelaskan kalau memang pelakunya saja belum ditangkap seperti itu, Mbak. Oke, baik. Nah Pak Beni, ini menyikapi banyaknya terjadi kasus penemuan jenazah sendiri, sebenarnya apa sih Pak yang bisa dilakukan ataupun upaya pencegahan yang bisa dilakukan baik itu dari aparat penegak hukum ataupun pemerintah terkait untuk bisa meminimalisir atau bahkan jangan sampai ada gitu kasus serupa ini, seperti itu Pak? Bisa mencegah dengan upaya-upaya preventif. Jadi harus ada koordinasi Mbak terkait beberapa aparat lah, mungkin dari kelurahan atau desa yang paling kecil, lalu ada RT. Jadi di saat ada fungsi ronda siskamling itu penting Mbak. Jadi di saat tempat kita sepi, terus tiba-tiba ada orang yang memang mungkin tidak dikenal, karena kan mayat tersebut itu berdasarkan berita yang saya baca itu bukan orang situ, tidak dikenal kan. Harus ada perhatian lebih dari lapisan masyarakat juga, bukan hanya pemerintah. Jadi masyarakat itu harus care terhadap daerahnya. Ada warga yang memang atau masyarakat yang memang masuk ke tempat daerahnya, masyarakat itu harus care, minimal menanyakan KTP, identitas dari orang-orang yang memang masuk ke wilayah itu sih Mbak, dari yang kecil. Lalu ke depannya
karena tujuan hukum tadi adalah mencapai goalnya terakhir adalah untuk agar masyarakat bisa sejahtera, kesejahteraan sosial. Nah, harus seperti itu, Mbak. Jadi saya lihatnya bahwa kita tidak akan bisa menghilangkan tindakan-tindakan kriminal. Kita hanya bisa mengurangi atau mencegah kalau memang negara kita lah khususnya tidak bisa mensejahterakan masyarakat. Jadi di sini kan ya kita tahu lah banyak beberapa masyarakat yang memang untuk makan sehari-hari aja masih susah terkadang gitu. tidak mampu. Kita tidak bisa membuat orang itu tidak melakukan tindak pidana kalau memang pemerintah saja tidak peduli terhadap kesejahteraan dari masyarakat itu sendiri sih, seperti itu, Mbak. Oke, baik. Jadi memang ini membutuhkan kerjasama dan juga koordinasi antar pihak, mulai dari tingkat RT ataupun lurah sampai nanti ke tingkat pemerintah kabupaten ataupun pemerintah provinsi, seperti itu ya Pak Benny. Nah, Pak Benny, kira-kira nih di zaman yang serba teknologi sudah canggih dan sebagainya, nih kan memang kasus-kasus penemuan jenazah ini kerap-kerap ditemukan di tempat yang sepi. Apakah sekarang ini pemasangan CCTV mungkin perlu menjadi prioritas gitu Pak, bagi aparat sekitar kampung tersebut ataupun lokasi-lokasi yang memang sepi ini dipasang CCTV untuk menghindari ataupun mengurangi kejadian serupa? Oke, jadi salah satu upaya untuk melakukan pencegahan itu kan memasang kamera lah di beberapa titik-titik yang memang ramai. Nah, di sini kan kejadiannya di tempat yang ramai ya, di dekat kantor pemerintahan. Itu sudah ada belum kira-kira di situ kamera CCTV-nya? Kita juga harus melihat dari sisi itu. Jadi kok bisa orang berani buang barang bukti di situ? Berarti kan kemungkinan tidak ada CCTV di daerah. Padahal di situ ramai. Penting ini untuk adanya CCTV salah satunya. Oke, baik. Pak Benny, mungkin itu saja perbincangan kita mengenai kasus penemuan jenazah yang terjadi di Kabupaten Pesawaran. Terima kasih banyak Pak Benny atas waktunya dan semoga kita bisa berjumpa di lain waktu dengan topik yang berbeda. Ya, terima kasih Mbak Mutiara. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan dosen dari Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, yaitu Bapak Benny Karya Limantara, terkait dengan kasus penemuan jasad anonim yang ditemukan di kompleks perkantoran, di sekitar kompleks perkantoran pemerintah Kabupaten Pesawaran. Mungkin itu saja Tribuners, tayangan Breaking News bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.